Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga yang dirindukan. Pertanyaannya, surga dunia atau surga akhirat? Surga akhirat. Dua-duanya. Dia mau jawab surga dunia nggak berani. Di dunia ada surga nggak? Akhirat, surga yang hakiki. Surga yang hakiki akhirat. Ibnu Taimiyah rahimahullah, kita tahu beliau meninggal dunia dalam kondisi belum pernah menikah. Beliau pernah punya pernyataan yang sangat ma'ruf, dan ini sering dinukil oleh para ulama berkaitan dengan motivasi untuk bersabar. Beliau mengatakan, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak pernah masuk ke surga dunia, maka dia tidak akan pernah memasuki surga akhirat. Dia tidak akan bisa memasuki surga akhirat. Tentu saja pengertian surga dunia dalam pernyataan Syekhul Islam bukan sebagaimana dalam bayangan Pak Guntur atau dalam bayangan Mas Ferry, dalam bayangan siapa lagi? Pak Seto, Pak Anto. Sehingga dalam penjelasan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang keberadaan surga di dunia, maksudnya adalah orang bisa merasakan lezatnya iman dan kedekatan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa syarat untuk bisa masuk surga itu apa? Mukmin. Dan ketika orang menolak seperti ini, menolak iman, dia tidak mau beribadah kepada Allah, maka hakikatnya dia tidak mau masuk ke surga dunia. Ada orang yang dia diberi pilihan, mau iman atau mau kafir, dia lebih milih kafir. Mau hidayah ataukah mau sesat, dia lebih milih sesat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fastahabbul ama 'alal huda. Ada sebagian di antara makhluk yang dia lebih senang al-ama, kebutaan, 'alal huda, dibandingkan petunjuk. Padahal hidayah itu ada di hadapan matanya. Hidayah itu datang. Allah utus seorang nabi, Allah utus rasul yang kemudian mendatangi mereka. Sehingga mereka itu tidak mencari hidayah, tapi hidayah itu didatangkan oleh Allah. Sudah disodori hidayah yang sedemikian rupa, tapi musuhnya para nabi, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, dan para nabi yang lainnya, mereka tidak mau untuk mengambilnya. Fastahabbul ama 'alal huda, mereka lebih memilih menyimpang daripada petunjuk. Hidayah itu ada di depan manusia. Tinggal dia mendekat, dia akan mendapatkannya. Tinggal dia mau dengar, dia akan bisa memanfaatkannya. Tapi dia lebih milih untuk menghindar daripada mendekatinya. Itulah yang dimaksud bagaimana perbedaan antara orang yang mau masuk surga dengan yang tidak mau masuk surga. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, siapa yang tidak mau memasukinya, maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat. Selanjutnya jamaah, setelah kita memahami bahwasanya surga dunia bentuknya adalah ketenangan batin disebabkan karena orang itu punya iman, punya kedekatan dengan Allah Ta'ala, punya tawakal. Nikmat ini tidak bisa dirasakan oleh orang lain yang tidak bisa merasakan nikmatnya iman. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau seorang ulama tabi'in. Beliau pernah mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluki ma nahnu fihi minal iman la jaladuna alaihi bisuyuf." Andaikan para raja dan para putra mahkota mereka mengetahui kenikmatan iman yang ada pada hati kami, la jaladuna alaihi bisuyuf, tentu mereka akan merebutnya dengan pedang-pedang mereka, dengan senjata mereka.
Tapi karena para raja itu nggak tahu nikmatnya iman yang ada pada hati seorang ulama, lezatnya dan indahnya takwa yang ada pada hati orang saleh, maka mereka tidak berusaha untuk merebutnya. Dan itulah pengaruh baik dari hati yang baik. Allah Subhanahu wa taala jadikan hati itu maqarral iman, sebagai tempat iman yang dia bisa mengendap di sana. Padahal di hati yang lain iman ini gak cocok untuknya. Dia gak mau menetap di sana. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita hati yang baik, yang cocok untuk ditanami iman sampai mati. Karena terkadang ada hati yang dia dulunya ditanami iman, tapi kemudian lepas sampai akhirnya dia mati dalam kondisi kekufuran. Berikutnya, berkaitan dengan gambaran nikmat surga. Surga akhirat adalah puncak kenikmatan. Dan karena surga akhirat merupakan puncak kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan itu ketika manusia hidup di dunia. Ada nikmat yang diminta oleh Nabi Musa alaihissalam, dan nikmat itu tidak dikabulkan oleh Allah. Apa itu? Apa? Melihat wajah Allah. Sehingga Nabi Musa alaihissalatu wassalam pernah minta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Apa kata Allah? Qala innaka lan tarani. Kau tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal. Tapi lihatlah ke arah gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kau bisa melihat gunung dan dia tetap berada di tempatnya, kau akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Begitu Allah Ta'ala menampakkan dirinya ke gunung, Allah jadikan gunung itu hancur dan Musa pingsan. Kenapa Nabi Musa alaihissalam ketika meminta semacam ini tidak dikabulkan oleh Allah? Ada banyak permintaan para nabi yang itu menjadi mukjizatnya sehingga tidak boleh ditiru. Ada yang dikabulkan oleh Allah dan ada yang tidak dikabulkan oleh Allah. Contoh mukjizat atau permintaan Nabi yang jadi mukjizat yang dikabulkan oleh Allah, contohnya apa? Nabi Ibrahim pernah minta agar ditampakkan bagaimana Allah menghidupkan makhluk hidup, menghidupkan makhluk yang mati. Kemudian Nabi Isa alaihissalam pernah minta kepada Allah agar apa? Diturunkan al-ma'idah minas sama, hidangan dari langit. Dan dua-duanya dikabulkan oleh Allah. Saat Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Ya Allah, tampakkan kepadaku bagaimana engkau bisa menghidupkan makhluk yang mati. Maka kemudian Allah bertanya kepada Ibrahim, Qala awalam tu'min, apakah kamu belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kata Ibrahim, aku beriman, tapi agar semakin yakin hatiku. Sehingga Ibrahim minta kepada Allah agar ditampakkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang mati. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan yakin. Karena yakin itu berkelas. Selama ini kita yakin Allah bisa menghidupkan makhluk yang mati hanya pada tingkatan ilmul yakin. Baru membaca, kemudian kita yakin. Nah, Ibrahim minta agar tingkatan itu dinaikkan jadi ainul yakin, bisa melihat langsung. Maka Ibrahim minta kepada Allah, tampakkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang mati. Kemudian Allah perintahkan apa? Ambil 4 burung, kemudian semuanya disembelih, dicacah-cacah, dagingnya dicampur, terus pisahkan ke 4 puncak gunung. Fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Sekarang panggil. Begitu dipanggil, semua burung itu langsung terbang mendatangi Ibrahim. Sehingga ini dikabulkan oleh Allah. Nabi Isa alaihissalam juga pernah minta kepada Allah. Beliau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min. Turunkanlah kepada kami ya Allah al-ma'idah minas sama', hidangan dari langit.
yang itu akan menjadi hari raya bagi kami. Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan ancaman. Kalau ada di antara kalian fa iyyakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu la u'adzibuhu 'adzaban lil alamin. Kalau salah satu di antara kalian masih kufur setelah aku turunkan Maidah ini, maka aku akan memberikan hukuman kepadanya dengan hukuman yang tidak pernah aku berikan kepada siapapun di alam raya ini. Itu ancaman Allah sebelum Allah menurunkan hidangan dari langit. Kemudian Allah turunkan. Baik. Dan ini dikabulkan oleh Allah karena permintaan semacam ini bukan termasuk nikmat terbesar di mana? Di surga. Sehingga ketika Musa alaihissalam minta kepada Allah agar dia bisa melihat wajah Allah, yang itu merupakan nikmat terbesar di surga, dikabulkan nggak? Tidak. Karena apa? Nikmat surga itu tidak boleh dirasakan di mana? Di dunia. Sehingga kalau jenengan minta, ya Allah, ya, turunkan satu bidadari dari langit, ya, orang bakalan bisa, ya. Karena ini merupakan nikmat yang ada di surga yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh hamba ketika di dunia. Baik. Dan ada banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satupun jiwa yang mengetahui min qurrati a'yunin, keindahan yang dipandang oleh mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, berupa surga sebagai balasan terhadap perbuatan yang telah mereka kerjakan. Dalam hadis qudsi Nabi SAW meriwayatkan dari Allah, Allah berfirman, a'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi para hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit dalam hati seorang hamba. Sehingga Anda membayangkan nikmat yang setinggi apapun, surga jauh lebih nikmat dibandingkan yang bisa kita bayangkan. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat surga itu kekal abadi. Dan Allah taala menetapkan bahwa seluruh penduduk surga tidak akan lagi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mendapatkan ridha yang sifatnya abadi. Saya bacakan hadis riwayat Bukhari Muslim. Dibaca Hana? Masya Allah. Nabi SAW pernah bersabda. Coba kita lihat ini ya, dialog antara Allah dengan penduduk surga. Inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga. Fayaqulu, maka penduduk surga itu mengatakan, labbaika rabbana wa sa'daik. Aku sambut panggilanmu ya Allah. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal raditum, kalian senang? Setelah masuk surga ditanya apa? Kalian senang? Baik, setelah bapak-bapak sampai di sini, kalian senang? Senang Pak Senep? Senang. Baik. Hal raditum, apakah kalian senang? Fayaqulun, maka penduduk surga itu mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'tayna ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Bagaimana mungkin kami tidak ridha, sementara engkau ya Allah telah memberikan kepada kami yang tidak kau berikan kepada siapapun di antara makhlukmu. Fayaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana u'tikum afdala min dzalik. Aku akan berikan kepada kalian yang lebih afdal dibandingkan ini. Qalu ya Rabbi wa ayyu syai'in afdalu min dzalik. Ya Allah, apa yang lebih afdal dibandingkan hal ini? Fayaqulu, kemudian Allah Ta'ala berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan kepada kalian ridhoku, dan aku tidak akan murka kepada kalian setelah ini selamanya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
Sehingga ketika Allah sudah tidak akan lagi murka kepada hamba ini selamanya, itu merupakan jaminan hamba ini sudah tidak lagi berdosa. Maka di surga nggak ada dosa. Ketika sudah tidak ada dosa, maka sudah tidak ada lagi hukuman dalam bentuk apapun, termasuk diantaranya adalah musibah yang biasanya dialami oleh hamba ketika di dunia. Di dunia orang bisa sakit, bisa juga sakit hati. Orang bisa mengalami kecelakaan, bisa juga mengalami kecelakaan batin. Sehingga ketika di dunia, orang tidak lepas dari yang namanya musibah. Di surga sudah tidak ada lagi. Baik. Dan di antara nikmat terindah itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahwa nikmat itu adalah melihat wajahnya yang maha indah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Ketika penduduk surga sudah masuk surga. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menawarkan kepada mereka, "Hal turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menghendaki sesuatu? Nanti akan aku tambahkan. Sudah diberi nikmat, tapi masih dikasih tawaran. Ya. Ibarat Anda ketika sudah diberi banyak fasilitas oleh tuan rumah, tapi tuan rumah masih memberikan penawaran. Hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menghendaki sesuatu yang bisa aku tambahkan? Maka mereka mengatakan, qalu rabbana alam tubayyid wujuhana wa tunjina minan nar wa tudkhilnal jannah. Ya Allah, bukankah engkau telah membuat putih wajah kami? Kau selamatkan kami dari neraka dan kau masukkan kami ke dalam surga. Nikmat apa lagi yang mau dicari? Semuanya sudah lengkap. Fayakshifu 'anil hijab, maka Allah Ta'ala kemudian membuka tabir, fama u'tu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila wajhi rabbihim. Dan mereka tidaklah mendapatkan sesuatu yang mereka lebih sukai melebihi melihat wajah Rabbnya. Bayangannya kayak gini ya. Saat Anda melihat pemandangan yang indah, rasanya gimana? Mungkin pengen memiliki, mungkin pengen tinggal selamanya di situ. Padahal itu baru pemandangan indah di dunia. Bayangin dengan pemandangan indah di surga. Dan yang menciptakan segala keindahan itu jauh maha indah. Sehingga penduduk surga, mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka menganggap itu sebagai nikmat yang paling mereka sukai. Baik. Selanjutnya, penduduk surga ketika mereka menikmati kenikmatan fisik, sehingga mereka mendapatkan kenikmatan dua hal. Kenikmatan fisik. Bentuk kenikmatan fisik apa? Adanya makanan, adanya pasangan, adanya fasilitas. Itu kenikmatan fisik. Mereka juga mendapatkan kenikmatan batin. Bentuk kenikmatan batin apa? Dapat ridha Allah, sehingga Allah selamanya tidak akan murka kepadanya. Melihat wajah Allah sehingga mereka menjadi tenang, mereka menjadi bahagia. Jenengan lihat batu yang bagus, apakah pengen makan batunya? Tidak. Lihat lautan yang indah, apakah pengen minum airnya? Tidak. Nikmat apa yang kita rasakan ketika melihat pemandangan? Nikmat batin, bukan nikmat materi. Tapi lain kalau lihat ikan yang enak, yang pengen dirasakan apa? Nek mong dikongkon nyawang pripun, Pak? Ada ikan, enak sekali. Bapak Ibu hanya boleh melihat, tidak boleh menyentuh. Gimana? Tersiksa jadinya ya. Sehingga saat kita melihat makanan yang enak, itu nikmat fisik ya. Maka pada posisi ketika kita tidak bisa merasakannya, justru yang terjadi adalah kita akan ya tersiksa. Kita sebenarnya pengen mendapatkannya, tapi kita nggak dikasih dan seterusnya. Baik. Ketika kita merasakan nikmat jiwa, maka kita mendapatkan ketenangan dengan nikmat itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala wujudkan kenikmatan ketenangan jiwa itu dalam bentuk hamba mendapatkan ridhonya. Yang tadi kita bacakan hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua dalam hadis riwayat Muslim,
dia melihat wajah Allah yang merupakan puncak keindahan. Dan nikmat itu diletakkan oleh Allah di mata, di indera telinga, dan batin. Saat dia mendapatkan keridhaan dari Allah, dia bisa merasakan nikmat batin. Saat dia melihat indahnya Allah, maka dia merasakan apa? Merasakan apa? Kenikmatan pandangan mata. Begitu dia mendengar suara surga, maka dia bisa merasakan nikmatnya melalui telinga. Dan di surga itu penduduknya bernyanyi dengan nyanyian yang indah yang membuat mereka semakin betah. Kadang kan ada orang yang lagi suntuk, lagi bete, terus buka YouTube, lalu dia dengerin murotal yang suaranya indah sekali. Dia merasakan ketenangan nggak? Tenang. Yang ditonton apa itu? Nggak ada, Pak. Tontonannya paling cuman HP aja. Dia nggak ngelihat apa-apa, tapi karena suaranya yang indah, hatinya bisa tenang dengan mendengarkan suara yang indah. Suara bacaan Quran atau suara apa yang indah baginya. Baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat melihat wajahnya sebagai puncak nikmat surga. Dan dengan demikian orang bisa mendapatkan ketenangan ketika dia melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang terakhir. Dari semua nikmat ini, Allah berikan jaminan antar penduduk surga tidak akan mengalami yang namanya hasad. Karena Allah cabut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa naza'na min sudurihim wa naza'na fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin." Kami cabut dari dalam hati mereka min ghillin, kebencian, hasad, iri, ikhwanan, sehingga mereka ini bersaudara, ala sururin, di atas diban-diban, mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan. Dan karena sebab nikmat ini dicabut, maka mereka bisa maksimal merasakan kenikmatan mereka masing-masing. Coba ya, misalnya di sini ada orang yang ada orang yang punya kendaraan A, ini punya kendaraan B, ini punya kendaraan C, semuanya kendaraan mewah. Tapi mereka saling iri. Kira-kira bisa nggak merasakan nikmat kendaraan itu? Tidak. Sehingga yang satu misalnya, yang satu punya Alphard, yang satu punya kelas Alphard itu apa? Palisade misalnya. Yang satu punya Offset misalnya. Sehingga ada 3 kendaraan yang semuanya mewah. Dah? Tapi yang punya Alphard melihat, yang punya Palisade kok lebih enak. Yang punya Palisade melihat, kayaknya yang punya Alphard lebih bagus. Yang ini melihat ke sini merasa lebih enak. Jadinya nikmat yang sudah dia rasakan hilang. Kenapa? Karena mereka punya iri kepada nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena itu digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk surga yang paling bawah bisa merasakan kenikmatan yang sama sebagaimana penduduk surga yang paling tinggi. Artinya mereka tidak saling iri. Sehingga mereka tidak melihat, wah, konco kuning dhuwur iki kaya apa? Bidadarinya luwih akeh misalnya. Atau nikmatnya lebih banyak. Mereka tidak membayangkan seperti itu. Apa yang dia rasakan, menurut dia, dialah yang paling nikmat dibandingkan dengan seluruh umat manusia. Karena itu Ibnul Jauzi mengatakan, beliau menyebutkan atau menjelaskan ketika beliau mensyarah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah dicabutnya nikmat, dicabutnya rasa hasad. Kata Ibnul Jauzi, laula nuzi'a fi qulubihim min ghillin wal hasad wal hiqd, andaikan sifat benci, iri, dengki tidak dicabut oleh Allah Ta'ala, laman ghassu 'aishuhum, tentu kehidupan mereka akan sempit dan mereka tidak akan bisa merasakan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka itulah gambaran surga yang dirindukan. Dan kata kuncinya apa tadi?
kita harus masuk ke surga dunia. Sebagaimana kata Syekhul Islam, inna fid dunya la jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, siapa yang tidak pernah memasukinya maka dia tidak akan bisa masuk ke surga akhirat.